Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trian Pratama dengan NIM 2023 1037 0311 481. Di video ini saya ingin mempresentasikan final project mata kuliah penggalian data yang berjudul Implementasi Metode TF-IDF dan Support Vector Machine untuk Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Gojek. Jadi pada presentasi ini saya akan mulai menjelaskan dari uh, sumber dataset yang saya gunakan, kemudian proses pengolahan datanya, kemudian tahapan preprocessing, selanjutnya proses klasifikasi menggunakan support vector machine, dan yang terakhir evaluasi model yang sudah diperoleh. Nah, untuk awalan, sumber dataset yang saya gunakan yaitu uh, ulasan pengguna aplikasi Gojek dari Google Play Store. Nah, jadi dataset ini dapat dari platform Kaggle, yang dimana Kaggle sudah menyiapkan hasil scraping ulasan pengguna aplikasi Gojek uh, dari Google Play Store. Di sini memiliki banyak atribut untuk datasetnya, tetapi saya cuma menggunakan dua dataset, yaitu konten dan skor, di mana konten berisi ulasan yang diberikan, sedangkan skor berisi nilai dengan rentang 1 sampai 5. Nah, selanjutnya dataset ini uh, disimpan dalam bentuk Gojek Reviews Dataset .csv. Nah, jadi dataset ini uh, menggunakan pemisah data yaitu titik koma. Selanjutnya melakukan instalasi library yang belum tersedia di Colab namun nantinya akan digunakan, yaitu ada Sastrawi dan WordCloud, di mana Sastrawi nantinya akan digunakan untuk proses stemming bahasa Indonesia, sedangkan WordCloud akan digunakan untuk membuat visualisasi uh, kata-kata yang paling sering muncul setelah pre-processing nanti. Nah, kemudian juga ada library Pandas yang diimport untuk membaca dan mengelola dataset. Selanjutnya ada NumPy untuk melakukan operasi numerik. Kemudian ada Array atau regular expression untuk membersihkan teks. Selanjutnya ada Matplotlib dan Seaborn untuk memvisualisasi data. Nah, kemudian kita buat agar Colab ini bisa membaca dataset yang sudah kita upload tadi, yaitu Gojek Reviews Dataset .csv, dengan menggunakan df sama dengan pdrit titik df pdrit csv Gojek Review Dataset CSV. Nah, karena tadi kita menggunakan pemisah data yaitu titik koma, maka tambahkan sep sama dengan titik koma. Kemudian kita tampilkan datanya menggunakan devit. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dataset, kita menggunakan devinfo, di mana untuk uh, kita bisa melihat struktur dari dataset yang digunakan. Jadi di sini bisa dilihat informasi mengenai datasetnya itu seberapa banyak jumlah kolomnya, kemudian uh, nama kolomnya, kemudian tipe data setiap kolom dan lain-lain. Kemudian untuk mendapatkan statistik deskriptif, saya menggunakan devdescribe, di mana di sini bisa melihat nilai rata-ratanya, kemudian nilai minimum, maksimum, kuartil, dan juga standarnya bisa dilihat di devdescribe ini. Selanjutnya, eh, saya mengecek missing value-nya dulu untuk tidak mempengaruhi data di tidak mempengaruhi proses analisis ke depannya. Jadi di sini bisa dilihat konten atribut yang akan saya gunakan yaitu konten dan skor memiliki missing value, yaitu konten ada 4 dan skor ada 7. Nah, kemudian di sini saya membuat dulu visualisasi distribusi rating pengguna atau skor yang diberikan pengguna kepada aplikasi, yang dimana di sini bisa dilihat rating yang paling sering diberikan yaitu uh, 5, kemudian diikuti oleh 1, dan yang paling terakhir itu ada rating 3. Nah, selanjutnya saya masuk ke uh, bagian data cleaning, di mana di sini saya melakukan dropna atau menghapus data kosong pada konten.
pada baris konten ini. Kemudian menghapus juga data duplikat sehingga nantinya tidak mempengaruhi hasil analisis. Selanjutnya, hal yang sama dilakukan kepada uh, atribut skor, di mana sebelum menghapus data kosong pada skor, itu untuk pertama mengubah atribut skor menjadi numerik, ditandai dengan PD to numerik ini. Nah, selanjutnya dataset, kemudian data yang kosong pada skor itu dihapus. Selanjutnya memastikan agar skor hanya rentang 1 sampai 5. Kemudian membuat data frame baru yang berisi konten dan skor saja. Nah, kemudian di sini bisa dilihat dev hit, tersisa konten dan skor. Nah, kemudian saya melakukan cleaning text di mana uh, pada proses ini semua teks akan diubah menjadi kecil, ditandai dengan teks sama dengan teks lower. Kemudian menghapus URL-URL yang tidak penting. Kemudian karakter selain huruf juga dihapus, termasuk angka dan tanda baca. Selanjutnya juga ada spasi ikut dihapus. Nah, kemudian nantinya akan membuat data frame baru yaitu clean content yang merupakan konten atau yang ini yang sudah ah, diaplikasikan dengan fungsi ini. Sehingga nantinya konten teks dalam konten ini menjadi lebih rapi lagi. Nah, selanjutnya eh, melakukan tokenizing dan stop word removal. Nah, jadi di sini untuk awalan kita import dulu NLTK-nya. Nah, di mana stop word eh, tokenizing ini berguna untuk memecah kalimat itu menjadi teks-teks. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan stop word removal di mana stop word removal ini untuk menghapus kata-kata yang eh, kurang memiliki pengaruh atau makna terhadap hasil analisis. Kata-kata itu contoh kayak ada dan, di, dan yang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hasil dari eh, teks yang sudah dihapus kata-kata tidak penting tadi itu disimpan dalam proses teks. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bahwa konten itu berisi teks yang belum di eh, cleaning sama sekali, sedangkan proses teks itu sudah melalui tahap cleaning dan tokenizing dan stop removal, stop word removal. Nah, selanjutnya kita melakukan proses stemming di mana ini adalah tahap pre-processing terakhir. Jadi pada tahap ini kita eh, mengembalikan kata pada kondisi dasarnya kembali. Contoh kayak kata membantu itu dikembalikan jadi bantu. Terus berjalan akan kembali menjadi jalan. Nah, selanjutnya setelah semua tahap pre-processing tadi selesai, kemudian kita visualisasikan menjadi eh, seperti ini menggunakan word cloud di mana word cloud itu untuk memvisualisasi kata yang paling sering muncul setelah eh, pre-processing sudah dilakukan. Nah, jadi semakin besar katanya, maka akan eh, semakin besar katanya, maka akan semakin sering kata itu muncul. Eh, Semakin besar katanya, maka artinya kata itu sering muncul. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi untuk label sentimen atau memberikan label pada sentimen. Nah, di sini jika skornya sama dengan 4 atau di atas 4, maka akan memberikan positif. Jika 3 sama dengan netral dan jika uh, bukan 5, 4, dan 3, maka akan memberikan negatif. Nah, kemudian kita memberikan fungsi sentimen ini kepada skor, kemudian membuat data frame baru yaitu df sentimen. Nah, df sentimen ini kemudian dibuatkan visualisasi menggunakan uh, value count pada masing-masing kelas. Jadi, di sini bisa dilihat sentimen positif itu 3100, negatif 1689, dan netral ada 203.
Nah, kemudian kita melakukan TF-IDF, di mana eh, setelah semua teks selesai diproses, data teks masih belum bisa diproses oleh algoritma machine learning. Karena machine learning itu cuma bisa memproses uh, apa ya, cuma bisa memproses angka saja. Jadi TF-IDF ini diperlukan untuk mengubah kata-kata tadi itu menjadi sekumpulan angka, sehingga nantinya akan memberikan output berupa matriks numerik yang akan digunakan sebagai input bagi algoritma klasifikasi. Nah, kemudian kita melakukan train test split, di mana di sini data trainnya itu sebesar 80% dan data testnya itu sebesar 20%. Nah, data trainnya itu digunakan sebagai data latih dan data tes digunakan untuk data uji. Kemudian parameter Stratify juga digunakan agar proporsi setiap kelas sentimen tetap seimbang pada data latih maupun data uji. Kemudian random state 42 agar eh, hasilnya tetap sama meskipun di run berulang kali. Nah, kemudian kita inisiasi support vektor mesinnya, di mana eh, data, oh mohon maaf, mengapa saya memilih SVC, SVM, atau support, mohon maaf, saya lupa kepanjangannya, support SVM atau support vector machine, itu karena support vector machine dia memiliki uh, kinerja yang baik terhadap klasifikasi data teks yang memiliki dimensi tinggi seperti hasil TF-IDF tadi. Nah, kemudian model dilatih menggunakan data training yang sudah dibagi tadi, yaitu sejumlah 80%. Nah, kemudian evaluasi dilakukan pada uh, model yang sudah diperoleh, di mana di sini bisa dilihat sebentar pada jurnal. Sebentar, mohon maaf. Nah, hasil evaluasi model memberikan akurasi sebesar 85,59%, kemudian precision atau weighted rata-rata weighted 0,82%, kemudian recall 0,86% dan F1 score sekitar 0,84%. Nah, kemudian buat hasil klasifikasi pada masing-masing kelas juga ditampilkan pada classification report, di mana negatif presisinya 0,77 dengan recall 0,87% dan F1 score sekitar 0,82. Sedangkan yang tertinggi yaitu ada pada positif dengan precision, recall, dan F1 score stabil yaitu 0,91%. Jadi kesimpulannya, eh mohon maaf saya lupa membahas confusion matrix. Jadi pada gambar confusion matrix ini, eh, sebagian besar data pada kelas positif dan negatif berhasil diklasifikasikan dengan benar, namun masih terdapat kesalahan klasifikasi pada kelas netral yang menyebabkan nilai evaluasi pada kelas tersebut menjadi rendah. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa distribusi data yang tidak seimbang berpengaruh kepada kemampuan model dalam mengenali seluruh kelas sentimen. Nah, jadi kesimpulannya, uh, penelitian ini berhasil mengimplementasikan tahapan analisis sentimen meliputi pre-processing data, kemudian ada pelabelan sentimen, kemudian ada ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, sampai dengan klasifikasi menggunakan algoritma SVM. Selanjutnya, tahapan processing yang terdiri dari cache cleaning, tokenization, stop word removal, dan lain-lain lebih bersih sehingga siap digunakan pada proses ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF. Namun, uh, dapat
Dipahami bahwa model belum mampu mengklasifikasi kelas netral dengan baik. Hal ini ditunjukkan pada ah, nilai precision, recall, dan F1 score tadi cuma berjumlah 0 saja. Sehingga kondisi tersebut dipengaruhi oleh distribusi data yang tidak seimbang, di mana jumlah data pada kelas netral jauh lebih sedikit dibanding kelas positif negatif. Yang dimana tadi bisa kita lihat bahwasannya jumlah data pada netral itu sangat jauh sekali uh, gapnya antara netral dengan positif negatif, di mana positif dan negatif mencapai ribuan, namun netral cuma sampai 203. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.